Hai, udah ready belum? Ready dong ya. Tapi sebelum mulai, jangan lupa doa dulu. Kalau udah, yuk kita mulai. Oke teman-teman, kali ini kita akan bahas soal ekonomi lagi untuk UTBK Soshum. Jadi ini untuk persiapan teman-teman yang mau UTBK 2021. Semoga teman-teman yang belajar saat ini dan yang sedang berjuang saat ini bisa lulus di kampus atau universitas yang kalian inginkan. Amin. Nah, sebelumnya teman-teman boleh follow TikTok aku dulu karena di sana kita akan belajar setiap hari. Aku akan upload soal-soal dan jawabannya serta pembahasannya yang teman-teman bisa sebagai latihan dan juga koreksi atas pengetahuan teman-teman yang kalian pelajari. Nah, oke, kita lanjut ya nih ke nomor 1 dulu. Pergeseran kurva permintaan suatu barang ke kiri disebabkan oleh. Oke, jadi kita review dulu materinya. Jadi kurva itu ada permintaan, ada penawaran di sini ya. Jadi kurva itu bisa bergeser atau ini namanya shifting dan juga bergerak. Bergerak atau movement. Nah, ingat nih. Jadi, apa sih bedanya gitu? Perbedaannya kalau bergeser, nih yang bergeser, misalnya ini ada kurva permintaan ya. Kurva permintaan. Jadi gini, misalnya dia bergeser ke kanan karena dia meningkat gitu, demand-nya naik dan bergeser ke kanan. Bergeser itu seperti ini, dari kurva yang ini dia bergeser ke kanan. Misalnya, kayak gini kalau bergeser. Ini demand 2. Nah, kalau bergerak bagaimana? Bergerak tuh seperti ini. Bergerak, dia itu hanya berpindah titik di kurva yang sama. Ini P, ini Q. Ini demand. Nah, awalnya misalnya di sini. Titik awal di sini dan dikatakan misalnya tuh bergerak karena demand-nya naik. Bergerak itu dari titik A ke titik B. Jadi dia masih di dalam kurva yang sama atau dari titik A ke titik C gitu. Nah, sebenarnya apa sih penyebab dia itu bergeser atau bergerak? Jadi gini, demand itu dipengaruhi apa saja? Bisa dari perubahan harga barang itu sendiri atau PX. Atau bisa juga karena perubahan harga barang lain atau PY. Nah, apalagi nih kira-kira? Bisa karena pendapatan kita, misalnya pendapatan kita naik, maka kalau pendapatan kita naik, kita mau lebih banyak membeli barang gitu. Atau ini income. Nah, selain itu apalagi? Ada selera, ada jumlah penduduk, dan lain-lain. Ini tergantung situasi. Tapi di sini kita lihat, ini ada PX, ada PY, ada income, ada selera, dan jumlah penduduk. Ini hubungannya bagaimana? Coba kita lihat. Kalau harga barang itu sendiri, misalnya nih, kita mau beli kopi. Nah, kalau kopi itu harganya naik, kita mau nggak beli? Nggak mau kan? Jadi hubungannya itu negatif. Nah, kalau misalnya ada harga barang itu sendiri, di sini PX. PX itu berubah. Maka kurva demand pada barang itu akan bergerak atau movement. Jadi cuma di titik itu saja. Tapi kalau selain PX yang berubah, selain PX itu berubah,
misalnya PY, harga barang lain itu berubah, maka kurva demand ini itu hanya akan bergeser, bukan bergerak gitu. Paham ya? Jadi di jawaban ini, di soal ini, pergeseran kurva permintaan suatu barang ke kiri disebabkan oleh otomatis karena ini pergeseran, kita coret nih mana yang dia harga barang itu sendiri. Karena kalau di harga barang itu sendiri, ini PX turun, ini PX naik. Otomatis kedua yang AB ini dia akan bergerak bukan bergeser. Jadi yang A dan B itu salah. Kita bisa kita coret. Lalu yang C, harga barang substitusi turun. Jadi kalau misalnya harga barang substitusi turun, ini ada namanya tuh harga barang lain kan. Harga barang lain itu ada substitusi dan komplementer. Apa itu substitusi? Kalau substitusi itu adalah barang yang bisa saling menggantikan. Misalnya kita anggap kopi dan teh itu sama-sama mengandung kafein dan mereka bisa saling menggantikan. Jadi kalau nggak ada kopi, kita bisa nih digantikan sama teh gitu. Nah, anggap saja harga kopi ini tetap, tapi harga si teh itu turun. Kira-kira kita mau beli yang mana? Kita mau beli teh kan? Jadi kalau misalnya di sini harga kopi itu PX, itu tetap, dan harga teh ini PY kita anggap turun. Nah, kita kira-kira mau beli yang mana? Kita maunya beli yang teh karena harganya turun kan? Karena sebenarnya ini saling menggantikan, otomatis kalau kita konsumsi teh, itu akan sama aja rasanya gitu. Kepuasan yang kita dapatkan itu akan sama. Maka, kuantitas yang diminta untuk barang X akan turun. Dan kuantitas yang diminta untuk Y akan naik. Nah, di sini, ketika ada harga barang lain, kita melihat hubungan antara perubahan harga barang lain dengan perubahan kuantitas yang diminta untuk barang itu sendiri. Hubungannya apa? Positif kan, karena PY turun, QX turun. Maka untuk PY, hubungannya positif. Nah, kalau dia komplementer, itu saling menggantikan. Misalnya, saling melengkapi, maaf. Kalau komplementer itu saling melengkapi, jadi contohnya itu seperti kopi dengan gula. Jadi kalau nggak ada gula, nggak ada kopi gitu. Kita nggak bisa merasakan kepuasan yang sama kalau misalnya mereka saling tidak ada. Jadi harus sama-sama ada. Sehingga kalau misalnya ini ada PX dengan harga yang tetap, PY itu misalnya gula itu harganya turun. Kita mau nggak beli PX? Kita mau nggak beli kopi gitu? Kalau misalnya PY turun, kita lihat dulu. Permintaan gula akan naik. Nah, karena permintaan gula akan naik, maka QX itu juga akan naik. Karena dengan harga yang tetap dan gula itu semakin murah, maka mereka saling melengkapi dan semakin bertambah kepuasannya yang kita dapatkan. Maka di sini kita lihat hubungan PY di sini adalah gula dengan kopi itu negatif karena dia ini komplementer. Maka kalau substitusi dia hubungannya positif, kalau komplementer hubungannya negatif. Nah, kita lihat nih. Yang C, harga barang substitusi itu turun. Nah, kalau harga barang substitusi itu turun, PY turun, QX bagaimana? Karena tadi hubungannya positif, berarti QX akan turun. Nah, di sini ditanya permintaan suatu barang ke kiri. Berarti karena QX turun, maka dia akan bergeser ke kiri. Otomatis jawabannya adalah C.
Dan kalau misalnya D nih, harga barang komplementer turun. Komplementer turun, kita lihat hubungannya adalah negatif. Maka QX akan naik. Kalau QX naik, demand itu akan bergeser ke kanan, bukan ke kiri. Jadi, yang D itu salah. Yang D salah, dan kalau misalnya biaya produksi naik, itu pengaruhnya bukan ke demand, tapi ini adalah supply atau penawaran. Oke, bisa dimengerti ya teman-teman. Maaf ini coret-coret karena ya tetapi semoga tetap bisa dipahami. Oke, terima kasih. Semoga membantu dan kita akan lanjut ke soal selanjutnya.